Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana video pembelajaran ini disaksikan atau ditonton. Bertemu lagi bersama saya dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 12 semester 1 dalam topik kaidah pencacahan. Kali ini kita akan melanjutkan pada subtopiknya adalah tentang kombinasi yang merupakan materi terakhir ya. Kalau kemarin kita sudah belajar permutasi, apa sih bedanya dengan kombinasi? Kalau kombinasi itu adalah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan objeknya. Jadi bedanya dengan permutasi kemarin, kalau urutannya itu diperhatikan, maka dalam kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Jadi ya, yang diperhatikan adalah pembentuknya saja. Nah, terus bagaimanakah perumusannya? Nanti kita bedakan dengan permutasi. Ya, jika dia dalam bentuk disusun dengan kombinasi, maka perumusannya adalah seperti ini. NCR itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Nah, bedanya yang kemarin dengan permutasi adalah tidak ada R faktorialnya. Jadi sudah ada dua beda. Kalau permutasi adalah diperhatikan susunannya, kalau kombinasi tidak diperhatikan susunannya. Perbedaan berikutnya adalah kalau kombinasi ada pembaginya R faktorial, kalau permutasi tidak ada R faktorialnya, seperti itu. Nah, misalnya saya ambil AB dan BA. Kalau di permutasi ini berbeda. AB dan BA berbeda karena urutannya A duluan, B belakangan, di sini B duluan, A belakangan. Jadi di permutasi dianggap beda. Tetapi kalau dikombinasi maka ini dianggap sama. AB dan BA itu dianggap sama karena pembentuknya adalah sama. Jadi urutan tidak diperhatikan. Ya. Nah, sebagai contoh akan kita hitung banyaknya susunan dua huruf dari huruf pada himpunan A, B, C, D ini. Nah, kalau kita susun dengan tanpa memperhatikan urutannya, maka ada AB, AC, AD, kemudian BC, BD, CD, ya. Itu berarti ada 6 susunan. Nah, kalau permutasi dia ada lagi BA. Tapi dikombinasi AB dan BA dianggap sama. Nah, sehingga ada 6 susunan. Nah, kita coba gunakan perumusan ini. N-nya adalah 4 dari ABCD ini. R-nya adalah 2 karena disusun 22. Sehingga jadilah dia adalah 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 4 kurang 2 faktorial seperti ini. Secara perumusan hasilnya juga 6. Secara kita noktah dia juga 6. Seperti itu kombinasi. Oke, berikutnya untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan beberapa contoh berikut. Diketahui himpunan A yang anggotanya adalah PQRST. Ini ada 5 ya, 5 anggota. Berapa banyak cara mengambil dua huruf? Nah, mengambil dua huruf dari huruf-huruf pada himpunan ini. Jadi, kalau kita analisis apa yang diperhatikan, di sini ada 5, N-nya kita anggap 5 dan R-nya lah 2. Nah, karena diambil, baik ngambil P duluan maupun Q duluan, itu sama artinya. Yang jelas yang terambil adalah P dan Q tanpa memperhatikan urutannya. Maka inilah persoalan kombinasi. Kita gunakan dengan menggunakan perumusan kombinasi. N-nya adalah 5, R-nya adalah 2, maka menjadilah 5 faktorial per 2 faktorial, 5 kurang 2 faktorial. Nah, 5 faktorial, 5 kurang 2 lah 3 faktorial. Nah, kemudian kita uraikan yang di atas. 5 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita cukup sampai di sana. Kemudian 3 faktorial dengan di bawah ada sama. Kita coret-coret. Sehingga tinggal 5 kali 4. 2 faktorial lah 2 kali 1. Sehingga dioperasikanlah seperti ini. Rasanya kalau mengoperasikan Anda bisa. Contoh ke berikutnya. Dari 7 orang calon peserta paduan suara akan dipilih 5 orang untuk mengikuti festival paduan suara. Nah, kita analisis. N-nya adalah 7, R-nya adalah 5. Terus mempertegas kenapa ini disebut dengan kombinasi, karena 5 orang dipilih itu baik si A, si B, si C, si D
duluan dan belakangan, yang penting 5 orang diambil. Sehingga tidak diperhatikan urutannya. Dengan demikian maka ini juga diselesaikan dengan cara kombinasi. Ya. Nah, N-nya 7, R-nya 5, saya rasa tinggal menghitung aja. Saya kira bisa dimasukkan 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian ini diuraikan menjadi 5 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dicoret 5 faktorial 5 faktorial. Yang tinggal adalah 7 kali 6 per 2 kali 1. Dioperasikan biasa sehingga banyaknya adalah 24 cara pemilihan. Oke. Berikutnya. Dari 20 orang anggota English Club SMAN 1 Bebandem yang terdiri dari 10 pria dan 10 wanita, akan dipilih tim yang terdiri dari 4 pria dan 2 wanita untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris mewakili sekolah mereka. Nah, pemilihan ini juga adalah persoalan kombinasi, karena baik si A maupun si B yang diambil dia sama saja kedua orang itu. Nah, dalam hal ini cuma ganda. Yang pertama, 10 orang pria diambil 4 pria. Nah, 10 orang pria diambil 4 pria. Berarti N-nya 10, R-nya 4. Kita ambil untuk laki-lakinya, kita akan mendapatkan perumusan ini, mendapatkan hasil setelah kita cari. Ya, tinggal mengoperasikan saja seperti tadi, maka akan ketemu 210 untuk prianya saja. Nah, kemudian ada 10 wanita, diambil 2 wanita, berarti N-nya 10, R-nya adalah 2. Sama seperti tadi, kita operasikan, ya, kita hitung sesuai 10 kombinasi 2, ketemulah nilai 45. Ya, cara perhitungan faktorialnya sudah sering kita lakukan. Nah, persoalannya adalah tentukanlah banyak cara memilih, ya, dari 4 pria dan 2 wanita. Dari 4 pria dan wanita. Dan ini cenderung adalah kali. Sehingga apa yang terjadi? Jadi banyaknya adalah 210 kali 45 sebanyak 9.450 cara. Nah, itu mohon diperhatikan. Ya. Berikutnya contoh yang keempat. Tentukanlah banyaknya salaman yang terjadi dari 10 anak dalam perayaan ulang tahun Budi. Nah, orang bersalaman itu tidak mungkin orang bersalaman 3 orang. Yang bersalaman itulah 2. Nah, jadi ada 10 anak, ya. Ketika bersalaman 2 orang, maka diambil 2 orang. Sehingga N-nya adalah 10, R-nya adalah 2. Nah, gitu. N-nya adalah 10, R-nya adalah 2. Sehingga kalau kita hitung banyaknya salaman adalah 10 kombinasi 2. Dihitung dengan cara kombinasi, dapatlah 45 salaman. Oke, contoh yang lain. Tentukanlah banyaknya warna campuran sekunder yang terjadi dari 3 warna pokok. Ini dalam pelajaran melukis. Ada 3 warna pokok, kita akan membentuk warna campurannya. Yang namanya warna campuran sekunder itu adalah 2 warna dari 3 warna ini. Diambil misalnya kalau dalam pelajaran melukis adalah merah, biru, kuning. Merah dan biru dicampur jadi apa? Merah dan kuning dicampur jadi apa? Biru dan kuning jadi apa? Jadi diambil 2 warna dari 3 warna, sehingga N-nya adalah 3, R-nya adalah 2. 2 warna pokok dicampur dari 3 warna. N-nya 3, R-nya 2. Sehingga jadilah kombinasinya adalah 3 kombinasi 2. Dihitung dapatlah 3 warna pokok. Kalau dalam pelajaran melukis 3 warna sekunder itu yang merupakan percampuran warna pokoknya. 3-nya itulah ketika merah dicampur biru dia jadi ungu. Merah dicampur dengan kuning jadilah orange. Kemudian biru dengan kuning dicampur jadilah hijau. Itulah warna sekunder. Oke, sudah 5 soal. Contoh berikutnya mungkin. Tentukan banyaknya diagonal dari segi beraturan berikut. Yang pertama adalah segi 5 beraturan. Ada berapa diagonal?
Yang kedua adalah segi 10 beraturan. Nah, dalam hal ini Anda perhatikan, misalnya contoh kecil lah segi 4 beraturan. Dia punyai 2 diagonal. Ya, diagonal itulah sebuah garis yang menghubungkan 2 buah sudut. Sehingga perumusan ketika kita menggunakan kombinasi, maka perumusannya adalah banyaknya diagonal itu adalah N kombinasi 2 dikurangi banyaknya sisi atau N. Nah, untuk yang pertama segi 5, N-nya 5. Karena 2 buah sudut yang dihubungkan, maka diambillah 2. Sehingga N-nya adalah 5, ini sudah 2 dikurangi dengan 5. Jadilah seperti ini. Kita hitung. 5 kombinasi 2 itu adalah 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Dikurangilah dengan 5. Berapa hasilnya? Adalah, perhitung aja ini coret-coret. 5 kali 4 20. 20 bagi 2 adalah 10. 10 kurang 5, maka ada 5 titik sudut. 5 diagonal, salah. 5 diagonal ya. Dengan cara yang sama ini kita cari segi 10. Segi 10 itu berarti N-nya 10. Dengan demikian 10 kombinasi 2 dikurangi dengan 10. Kita hitung 10 faktorial jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Dicoret-coret 8-nya jadilah 10 kali 9 90. 2 kali 1 lah 2. 90 bagi 2 45. 45 kurang 10 adalah sebanyak 35 diagonal. Oke, sudah 6 contoh kita bahas terkait dengan kombinasi. Ya. Kemudian mari kita pertegas kembali ketika Anda mohon hati-hati membedakan ada permutasi dan kombinasi. Seperti tadi di awal saya katakan, cara membedakan permasalahan permutasi dan kombinasi adalah jika urutannya diperhatikan, itu adalah persoalan permutasi. Jika tidak diperhatikan, maka itu kombinasi. Saya berikan sebuah contoh ya yang hampir mirip. Pemilihan pengurus kelas. Ada 10 calon akan dipilih 3. Ada N-nya 10, R-nya 3. Ya. Nah, ketika kita menyelesaikan ini hampir mirip-mirip, apakah kita menggunakan kombinasi atau permutasi? Lihat pemilihan pengurus kelas. Ketika pengurus kelas posisinya adalah ketua dan sekretaris, itu kan posisi sudah dibedakan. Ketika posisinya dibedakan, ya kalau si A jadi ketua kelas, si B jadi sekretaris, itu berbeda posisinya ketika si B jadi ketua kelas, si A sekretaris. Sehingga ketika memperhatikan urutannya, maka ini adalah permasalahan permutasi yang harus diselesaikan dengan perumusan permutasi seperti ini. Nah, senada dengan ini, pemilihan peserta rapat. Ada 10 calon akan dipilih 3 orang untuk menghadiri rapat. Ketika menghadiri rapat, apakah si A dipilih duluan, si B dipilih ke berikutnya? Tidak masalah si B duluan, si A belakangan. Karena yang penting peserta rapatnya mereka berdua ada gitu. Tanpa melihat urutannya. Maka ini diselesaikan dengan cara kombinasi. Nah, seperti ini dia kombinasinya. Perbedaan rumusnya. Oke, sekali lagi mohon hati-hati di sana. Rasanya sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan ini bermakna, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Jangan lupa dilatih dengan soalnya. Terima kasih.